Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat virtual, pada kesempatan ini kita akan berusaha memahami betapa dahsyatnya latihan mental. Mungkin selama ini kita ketika ingin menguasai satu skill atau keterampilan tertentu, yang kita lakukan adalah latihan fisik. Tentu tidak keliru, tapi seringkali juga selain berbicara tentang efektivitas dan efisiensi, seringkali latihan fisik itu memiliki resiko-resiko tertentu yang sulit untuk dihindari. Seperti ketika kita mencoba untuk bagaimana mengendarai mobil di sirkuit yang luar biasa. Itu ketika latihan fisik, maka bisa potensi resikonya adalah tabrakan sampai pada luka yang akan kita alami. Tetapi ada satu hal yang menarik, yaitu adalah latihan mental, dan ini ternyata dengan menggunakan ilmu alam bawah sadar, memahami ilmu alam bawah sadar, memahami ilmu neuroscience, kita akan mampu memahami kedahsyatan daripada latihan mental ini. Di buku ini, buku Beng Epi, karya Andre Mattes, itu diulas secara luar biasa meskipun cuma kurang lebih 2 halaman. Yaitu beliau menjelaskan terkait percobaannya, risetnya tentang 2 regu basket, yang dimana kedua regu basket ini masing-masing punya anggota yang sama, durasi latihannya sama, tetapi cara latihannya yang berbeda. Yang satunya regu A itu disuruh latihan basket dengan setiap hari mulai pagi sampai siang ke lapangan melempar bola ke dalam keranjang atau basketnya itu. Sedangkan regu B itu disuruh latihan dengan cara apa? Disuruh masuk kamar, di dalam kamar mereka sambil baring-baring, kemudian membayangkan dirinya sedang melempar bola, tak melempar bola. Ternyata setelah 1 pekan diuji, yang paling dahsyat, yang paling tinggi skornya dalam memasukkan bola ke keranjangnya adalah si yang latihan itu, si regu yang latihannya hanya dengan banyak membayangkan di dalam kamar. Kemudian dalam buku ini juga dijelaskan bagaimana itu Dr. Maxwell Waltz bercerita bahwa pernahkah kita melihat dalam sebuah pertandingan tertentu, seringkali para pemainnya itu sebelum memulai atau pada saat latihan itu lebih banyak berdiam diri sambil memejamkan matanya. Kenapa matanya dipejamkan? Karena itu adalah proses membayangkan, dan itu adalah bagian daripada latihan mental. Ternyata jauh sebelum menguasai buku ini, membaca buku ini, saya sudah mempraktikkan terkait apa yang disebut dengan latihan mental tersebut. Tapi sebelumnya, sahabat virtual, saya mau bertanya, apakah di antara kita ada yang bisa mengetik 10 jari dengan tidak melihat keyboard? Alhamdulillah, saya sejak 2001 sampai sekarang, ketika mengetik di komputer atau di laptop, itu tidak melihat keyboardnya, cuma sering melihat saja tulisan yang akan saya ketik, atau kalau tanpa naskah saya mengetik saja, melihat layar saja, tidak melihat keyboard. Kenapa saya bisa lakukan itu? Kenapa saya bisa menguasai itu? Apakah saya latihan? Di tahun 2001, pada saat itu saya sekolah, di rumah sama sekali tidak ada laptop, tidak ada komputer, tidak ada mesin ketik untuk saya latihan secara rutin untuk menguasai skill itu. Lalu apa yang saya lakukan? Jadi sebelum membaca karya Andre Mattes, saya sudah mempraktikkannya. Apa yang saya lakukan, kebetulan rumah saya ada di Jalan Tiagani, sekolah saya di Jalan Gelang. Setiap hari saya jalan, itu ketika jalan, saya sambil membayangkan diri saya mengetik di depan komputer. Jadi saya membayangkan diri mengetik di depan komputer supaya semakin semakin asik, maka saya seakan-akan mengetik mungkin kata-kata mutiara,
Jadi semakin nikmat dan prosesnya itu semakin cepat dalam alam bawah sadar. Mungkin juga para sahabat virtual pernah menonton di YouTube atau di mana saja tentang adanya alat simulator balap mobil. Jadi ada alat simulator mobil. Di negara-negara maju itu mereka latihannya itu bukan di sirkuit yang sebenarnya. Mereka latihan dengan menggunakan alat simulator mobil itu. Jadi mereka latihan di dalam kamar atau di rumahnya sendiri. Jadi resiko cederanya tidak ada, resiko tabrakan tidak ada, atau sampai melukai dirinya itu sama sekali tidak akan pernah terjadi. Karena latihan mental, dia cuma lebih banyak mengaktifasi proses latihan mental tersebut dengan menggunakan alat simulator yang sirkuitnya adalah menggunakan sirkuit digital. Kenapa bisa latihan mental bisa dahsyat? Karena sesungguhnya yang perlu kita pahami, latihan fisik saja itu sesungguhnya yang dilakukan adalah bagaimana mengaktifasi proses kimiawi dalam sel otak kita agar terbentuk perilaku baru sesuai dengan skill yang akan kita kuasai. Sedangkan otak kita merespon atau mengaktifasi proses kimiawi itu tidak mesti dengan aktivitas fisik, bisa dengan cara membayangkan. Jadi dengan cara membayangkan, kita bisa memproses mengaktifasi proses kimiawi terbentuknya sel-sel yang akan mempengaruhi perilaku baru kita supaya sesuai dengan skill yang kita harapkan. Jadi seperti itu kurang lebih alasannya sehingga latihan mental itu dahsyat. Belum lagi ketika kita berbicara bahwa apapun yang diulang-ulang itu bukan cuma yang berbentuk fisik saja, aktivitas fisik termasuk yang bersifat mental. Ketika diulang-ulang, pada dasarnya itu tersimpan di alam bawah sadar. Dan segala sesuatu yang tersimpan di alam bawah sadar, maka sifatnya refleks. Jadi kalau meskipun kita cuma latihannya membayangkan tapi berulang-ulang tersimpan di alam bawah sadar, maka ketika kita adalah seorang pembalap, maka kita akan refleks mengikuti sirkuit-sirkuit yang sudah dipelajari itu. Jadi ini yang perlu kita pahami terkait latihan mental. Dan memang sebenarnya terkait latihan mental itu kalau di ajaran Islam itu saya mengkorelasikan dengan ajaran ihsan, di mana ketika kita beribadah kita diminta untuk melihat Allah, tetapi kalau kita tidak mampu melihat Allah maka kita perlu meyakinkan diri bahwa Allah melihat kita. Di situ adalah proses membayangkan, di situ adalah visualisasi. Jadi latihan mental ini sebenarnya kalau dalam ilmu psikologi ada dikenal dengan visualisasi. Kalau di Islam adalah ihsan. Ini yang perlu kita pahami bersama. Jadi mungkin kedepannya untuk menguasai skill kita bisa merumuskan satu alat simulator saja supaya mengurangi cedera fisik, dan kita perlu meningkatkan bagaimana kita melibatkan alam bawah sadar dalam menguasai hal tertentu. Apalagi para psikolog sudah bersepakat bahwa 88% pengaruh alam bawah sadar dalam menguasai skill tertentu. Alam sadar pengaruhnya hanya 12%. Mungkin itu saja. Para sahabat virtual, jangan segan-segan jika ada sesuatu yang ingin ditanyakan di komentari video-video ini. Bisa juga bertanya langsung atau saya diundang di komunitasnya untuk berbagi ilmu. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.